Oke, kamera roll on. Selamat malam teman-teman. Video ini saya khususkan buat teman-teman yang ada di grup Visi Pranaga Inkubator. Sebenarnya perkenalkan dulu ya. Gue yakin teman-teman belum pada kenal semua. Gue Abdik. Gue di sini sebagai tim sama Bro Felix dan kawan-kawan semua. Gue di sini mau sharing nanti ke teman-teman ya, bahwa di grup Visi Pranaga Inkubator ini teman-teman gue harap ya lu semua bisa fokus. Kenapa? Karena nanti kita akan intens bikin materi banyak sekali yang akan nanti kita sharing ke teman-teman, dan ini bener-bener real dari pengalaman kami selama ada di properti. Ini gue mau cerita dikit. Gue udah 6 tahun ada di properti, dan hari ini gue lagi ada acara di Bogor. Kebetulan semalam itu gue baru balik dari Kemayoran habis ada seminar, dan paginya itu jam 4 gue udah jalan cabut, dan jam 5 subuh itu udah nyampe di Bogor. Capek banget memang ya. Kenapa? Karena ya mau sukses ya emang capek gitu loh. Berani capek gitu loh. Nah gini teman-teman, kembali ke topik bahwa divisi Pranaga Inkubator ini kita bikin itu untuk teman-teman bisa belajar properti dari nol ya. Kita sudah siapkan materi step by stepnya. Nanti lu bisa belajar baik nanti lewat online course ya, ataupun Zoom, ataupun juga offline. Kita lagi siapin untuk offline-nya, untuk tempatnya nanti kita sedang kondisiin. Jadi teman-teman bisa datang ke basecamp kita, itu ada di Sepatan ya, bisa belajar langsung nanti untuk set skillnya gitu loh. Gue mau cerita dikit teman-teman ya. Di sini teman-teman gue yang lain ya, marketing yang udah bertahun-tahun ya, sama kayak gue, itu penghasilan paling kecil sebulan itu 20 juta 20 juta, bahkan ada yang sampai dengan 80 juta per bulan. Ini real bener-bener. Artinya gini teman-teman ya, ini bisnis yang worth it banget buat dijalanin kalau emang lu serius. Kalau bener-bener lu serius, lu bisa dapetin puluhan juta setiap bulan rutin, tanpa lu harus ninggalin pekerjaan utama lu. Misalkan kalau lu memang seorang karyawan, kalau lu karyawan, lu dari Senin sampai Jumat lu kerja ya, weekend lu libur, at least lu masih bisa gunain waktu lu ya di luar jam kerja lu. Lu kerja berapa jam sih? Emang kerja sampai 12 jam lebih? Enggak kan? Cuma 8 jam doang kan lu kerja ya. Itu buat lu yang kerja kantoran atau lu kerja di pabrik, tapi sekali lagi tanpa mengganggu aktivitas kerjaan utama lu. Apalagi lu yang gak punya pekerjaan tetap. Kalau lu gak punya pekerjaan tetap, lu bisa putusin mulai hari ini, lu fokus 100% jadi self-employed ya. Apa itu self-employed? Self-employed itu ya lu kerja tanpa digaji, lu fokus dengan menghasilkan buat menggaji diri lu sendiri ya. Contohnya kita marketing kita self-employed gitu loh. Tapi buat lu yang masih employed, setiap bulan dapat fixed income, gak apa-apa, jangan tinggalin ya, tetap lu jalanin, tapi lu harus berusaha untuk bisa dapetin income di luar gaji lu. Caranya gampang banget. Sebenarnya simple sih, kalau lu mau dapetin minimal 20 juta aja setiap bulan. Lu jualan at least 3-4 unit setiap bulan ya, lu dapat minimal 20 juta. Kalau dirata-ratain setahun, penghasilan lu bersih itu per tahun paling kecil itu 200 juta. Paling kecil. Dan ini udah saya praktekin selama 6 tahun. Gue bisa nabung paling kecil setahun itu 100 juta. Coba teman-teman bayangin, kalau lu kerja, mungkin gak sampai akhir tahun, dalam setahun lu ada uang lebih ya, atau lu bisa nabung sampai 100 juta. Gue yakin lu tanya sama temen lu yang gajinya mungkin di atas 10 juta, itu belum tentu sampai akhir tahun dia punya tabungan segitu. Kenapa? Karena gue udah coba gitu loh. Dulu gue kerja gitu kan, selama setahun setengah dengan gaji UMR, paling berapa sih uang yang bisa kita saving per bulannya? Coba lu hitung, sebulan lu bisa saving berapa? Ya itu adalah gaji lu yang sesungguhnya. Gaji lu tuh bukan 5 juta per bulan misalkan UMR, bukan. Gaji lu tuh yang sebenarnya adalah penghasilan lu dikurangin kebutuhan lu, sisanya berapa? Itu gaji lu, coy ya. Jadi gue saranin banget buat teman-teman ya, yang memang bener-bener mau jalanin, bener-bener fokus, harus intens ya.
lu bisa, gue yakin gitu loh, karena gue udah praktekin ini udah bertahun-tahun. Sekali lagi, bisa saving, bisa nabung minimal 100 juta. Kalau lu setahun bisa saving nabung 100 juta setiap tahun, 5 tahun lu bisa dapat 500 juta coy. Gitu lah. Ntar dulu ya, kita break dulu. Kita punya produk yang bagus. Di Panorama Selatan ada 1.600 unit dengan peluang komisi itu miliaran. Di situ ada kuenya miliaran komisinya. Makanya gue mau bagi-bagi ke teman-teman semuanya. Kenapa? Supaya cepat habis ya. Teman-teman, jujur ya, gue sebenarnya udah mau ninggalin, bukan ninggalin bisnis properti, gue mau ninggalin di level gue yang sekarang dengan penghasilan gue puluhan juta ya. Karena gue mau naik level. Gue mau naik level untuk dapetin minimal 100 juta per bulan. Jadi kalau setahun, at least gue punya income itu minimal 1M gitu loh. Tapi syaratnya apa ya? Gue harus berani ninggalin ini. Maka sebelum gue ninggalin ini adalah sebab asal-muasal kenapa gue mau lu semua yang nonton video ini, lu bisa mereplace gue, lu bisa ngegantiin posisi gue ya. Makanya gue warisin semua legacy gue yang ada di bidang gue ini buat lu. Soft skillnya nanti gue ajarin semuanya, mulai dari mindsetnya, mulai dari atomic action ya, atau action kecilnya gitu loh. Buat teman-teman semua nanti bisa mulai step by stepnya gitu. Simple tadi saya bilang teman-teman bahwa karena ya saya nggak mau terjebak di zona nyaman gitu loh. Gue nggak mau kejebak di zona nyaman hari ini. Penghasilan gue at least paling kecil itu 30 juta per bulan. Setahun gue cuma bisa dapetin 300 lah, 200 sampai 300 juta. Ya mungkin ya cukup worth it sebenarnya gitu loh. Tapi sekali lagi ya, gue nggak mau kejebak di zona nyaman ini gitu loh. Income puluhan juta tiap bulan. Setahun bisa nabung 100 juta, 200 juta ya. Tapi kan kalau bicara buat dapetin miliaran lama gitu loh. Mungkin butuh waktu 5 tahun buat gue dapetin 1 miliar gitu loh. Itu kelamaan. Kalau di properti, marketing sukses itu kalau dia bisa meng-create income ya. Bisa meng-create income minimal 1 tahun itu 1 miliar. Itu baru sukses. Kalau udah marketing sampai setahun itu cuma ya pas-pasan aja gitu loh. Apalagi ya mohon maaf, jangan kan pas-pasan, kadang malah minus ya. Itu belum berhasil. Marketing yang berhasil, marketing properti itu dia punya income minimal 1 miliar dalam setahun. Itu lu dikatakan sukses gitu loh. Dan gue akan melangkah ke arah sana. Jadi sebelum gue bicara gue melangkah ke arah sana, gue mau ninggalin ini semua, legacy ini ke teman-teman semua ya. Gue harap teman-teman bisa mereplace gue. Apa yang gue bisa, lu harus bisa lakuin ini. Dan sangat simple banget. Kuncinya adalah lu konsisten. Lu bisa ngerjain ini secara bertahap. Gimana caranya closing dulu deh. Gimana caranya jualan. Itu aja dulu. Lu harus mereview diri lu sendiri selama seminggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kira-kira ada perubahan gak di dalam diri lu? Kalau lu nonton video ini, tapi setelah ini lu nggak praktek, setelah ini lu kembali ke kehidupan lama lu, setelah ini lu kembali ke habit kebiasaan lu yang lama, ya percuma, sama aja gitu loh. Karena butuh komitmen, butuh tekad yang kuat. Lu harus bener-bener ngotot banget sama diri lu buat dapetin apa yang lu mau ya. Karena kalau cuma sekedar mau, ingin, tapi lu nggak take action, itu sama aja bohong, percuma. Serius beneran, gua nggak bohong. Sama kayak gua hari ini, gua bisa meng-create income tadi ya 20 juta, bahkan bulan ini komisi gue hampir 40 juta, dan itu dari Januari sampai hari ini konsisten profit gue, komisi gue di atas 30 juta ya. Setahun paling cuma dapetin 300 400 gitu loh, dan itu receh banget kalau di properti gitu loh untuk dapetin duit segitu gitu loh. Ketika nanti gue bisa dapetin 1 miliar per tahun, gue akan bagiin juga buat teman-teman. Dan gak cuma itu teman, gue bakal sharing gue bakal sharing nanti ke lu apa kesalahan-kesalahan yang harus lu hindari. 2016 gue mulai, 2017 sampai dengan 2019, selama 3 tahun gue menghasilkan 0,5 miliar pertama. That is real.
itu ada di rekening gue punya rekapannya, bahkan dari customer pertama sampai gue dapetin 0,5 M itu gue punya rekapannya. Namun setelah itu apa yang gue lakuin sampai uang itu akhirnya habis gitu loh. Ya at least gue nggak menyalahkan COVID, tapi di 2020 gue habis-habisan, bener-bener bangkrut, habis semua. Bahkan gue sampai harus jual mobil gue. Bahkan sampai gue jual mobil, uangnya pun untuk bertahan hidup di saat awal COVID itu sampai akhir tahun habis juga, bener-bener bangkrut gitu loh. 2021 gue mulai lagi, gue coba untuk bangkit, bukan dari titik nol, dari titik minus ke nol, dari nol ke plus gitu loh. Dan 2022 alhamdulillah gue sudah bisa merecovery apa yang loss di tahun 2020. Banyak banget sih pelajarannya, nanti gue akan sharing ke teman-teman gitu loh, gimana nanti lu bisa saving pelan-pelan ya kan, sebulan nabung 5 juta, 10 juta, bulan depan lu nabung 20 juta. Terus lu gulung lagi sampai di rekening lu tuh tahu-tahu udah ada 100 juta, 200 juta. Dan itu sangat mudah sekali. Tinggal nanti teman-teman bisa scale up ke 0,5 miliar pertama. Nah, teman-teman godaannya nanti banyak banget. Ini sedikit cerita aja. Jadi dulu godaan pertama gue itu ketika income lu tadinya lu mungkin rekening lu cuma receh. Cuma di rekening lu mungkin cuma ada ya 5 juta, 10 juta, atau 20 juta gitu. Cuma puluhan juta. Tapi begitu nanti rekening lu sudah ada di angka 9 digit atau ratusan juta, akan mulai banyak godaan. Kesalahan fatal dalam marketing itu ketika dia udah dapetin komisi. Nanti gue kasih tip dan triksnya ketika teman-teman udah dapetin komisi banyak, gimana cara nanti maintenance-nya, gimana cara nanti buat menginvestasikan lagi komisi teman-teman itu supaya berkembang biak gitu. Jadi lebih banyak lagi, bukan malah habis. Jadi bukan komisi lu tambah banyak tapi lu tambah arogan. Ya, makanya kemarin kan gue cerita tentang nanti sorry nggak jadi gue ceritain. Nanti gue ceritain. Intinya itu teman ya, lu bisa dapetin income ya, lu bisa meng-create income itu mulai dari 10 juta, 20 juta, sampai dengan 50 juta itu gue jamin sih. Karena memang gue punya real action itu sampai lu bisa dapetin 50 juta sebulan. Tapi kalau di atas 50 juta itu terserah lu gitu loh. Kalau lu mau meng-create itu hak lu. Tapi gue nggak akan ngajarin sampai di atas itu gitu loh. Tapi at least dari 10 sampai 50 juta itu bener-bener real science ya. Ada ilmunya, bener-bener ada tekniknya ya. Teknik closingnya, teknik handlingnya, teknik cara dapetin database-nya, itu semuanya benar-benar real cash, ada ilmunya. Itu aja, mungkin gue nggak mau panjang lebar karena udah malam juga, gue mau istirahat. Gue harap sekali lagi teman-teman fokus yang ada di grup ini, coba teman-teman belajar dulu deh, belajar praktek dulu setiap hari sampai bisa dapetin database. Sampai nanti dapetin database, gimana cara balas customer, sampai customer nanti survei, sampai nanti udah survei closing gitu loh. Minimal jualan dulu satu dulu, oke? Siap ya teman-teman ya, oke? Saya tunggu closingan Anda semua, closingan lu semua di grup ini, oke? Sampai jumpa, sampai bertemu kembali, selamat malam.